Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Umay, para mahasiswa. Ini bisa dikatakan minggu terakhir, atau kalau di Mercu Buana biasanya kita kembali mereview materi yang pernah tersampaikan selama kurang lebih 14 atau 15 minggu terakhir. 14 minggu terakhir. Nah, saya mencoba, ya mungkin ini bisa juga nanti bisa jadi semacam kuliah singkat ini Bu Umay, tidak terlalu detail, tapi kita coba secara gambaran besar tentang teknologi antena. Oke, nah ini agendanya. Agenda ini adalah agenda mata kuliah kita. Ya nanti saya akan singgung mungkin 1-2 slide aja, jadi tidak terlalu banyak. Di bagian awal tentunya kita ingat kembali bahwa antena adalah salah satu komponen penting pada teknologi nirkabel atau wireless. Dan teknologi nirkabel itu saat ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi juga untuk sensor dan untuk powering, ya, wireless power transfer. Kemudian yang gak kalah penting tentunya besaran penting antena, ya ini adik-adik mahasiswa pernah diajarin bahwa setiap alat teknik itu ada besaran pentingnya. Jadi kita akan nilai alat teknik pertama kali dari besaran karakteristik tersebut, bukan dari tampilan bentuknya, tapi dari fungsionalitasnya. Makanya dalam setiap rancangan antena yang nanti akan kita lihat di poin 4-9, selalu kita merefer pada besaran penting tersebut untuk menyatakan bahwa ini antena yang tepat atau bukan. Akan terasa lengkap kalau membahas antena itu kita juga menyinggung persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell ada 4 buah yang dilengkapi dengan 3 buah besaran atau hubungan material. Itu adalah dasar dari semua pembahasan tentang elektromagnetika atau teknik elektro secara umum. Yang mana persamaan Maxwell ini harus kita solusikan. Baik persamaan Maxwell-nya ataupun turunan dari persamaan Maxwell berupa persamaan gelombang dan sebagainya. Nanti akan saya singgung singkat-singkat aja. Kemudian di pertemuan atau di agenda ke-4 sampai ke-9 itu berbagai macam jenis antena, baik berupa yang dikategorikan berdasarkan bentuknya ataupun fungsionalitasnya. Ya, nanti akan saya highlight aja satu persatu sebagai review. Dan terakhir, saya akan tutup dengan pengukuran. Ya, pembahasan tentang pengukuran. Oke, jadi teknologi nirkabel ini penting karena dia fleksibel. Ya. Kita tidak dibatasi oleh kabel, tidak diikat oleh kabel. Ya. Tidak diam di satu tempat, tapi kita bisa bergerak. Ya, jadi fleksibilitas ini lebih ke arah mendukung terciptanya komunikasi anywhere gitu ya, kita mau ada dimanapun ya, ketika kita termasuk juga mungkin fleksibilitas ini mendukung, karena kalau kita pasang kabel itu jadi mahal nantinya ya, jadi faktor ekonomi dan teknis lainnya itu terdukung. Atau mungkin kalau di beberapa tempat itu masang kabel itu masalah. Karena kita harus katakanlah menggali tanah ya. Atau kalau nggak digali tanahnya dipasang di tiang ya, itu akan secara estetika tidak nyaman melihat banyaknya kabel berseliweran. Jadi biasanya kabel itu digali di dalam tanah atau ditanam di dalam tembok. Nah, itu juga tidak terlalu mudah. Cost-nya akan tinggi. Kemudian di beberapa tempat juga dilarang main bongkar-bongkar tembok orang atau tanah digali-gali. Kemudian juga sistem wireless ini juga dipakai di banyak sekali aplikasi yang memang tidak memungkinkan penggunaan kabel. Misalnya kalau Anda pakai, adik-adik mahasiswa merancang drone, ini menarik nih, nanti bisa kita combine dengan grup-grup lain, ya UAV, drone. Nah, drone-nya itu komunikasinya ya harus via wireless. Jadi kita bahkan bisa ya
Kalau nonton film-film itu kan drone itu bisa kita atur jadi surveillance. Jadi buat katakanlah pengawasan ya, pengawasan daerah tertentu atau di militer juga drone sering dipakai buat pengganti pesawat yang ada manusianya. Atau aplikasi satelit ya, atau aplikasi, nah ini non-destructive evaluation ya. Jadi menarik sekali nih kalian nggak hanya mikirin tentang communication aja, tapi juga sensing, ya mensensor. Dengan bantuan nirkabel, kita bisa dengan bantuan gelombang elektromagnetik, itu mendeteksi misalnya ada retak nggak di dalam sebuah tembok atau di permukaan tanah dan aplikasi lainnya. Ya. Oke, jadi itu esensi dari penggunaan sistem nirkabel. Nah, di dalam sistem nirkabel ini, ya sebelah kiri katakanlah pemancar, sebelah kanan itu ini penerima. Ya, ini elektroniknya tidak kita bahas, ada di bawah ini elektroniknya. Ada macam-macam, ya silakanlah nanti. Tentunya kita nggak akan bikin semua, mungkin sebagian kita beli. Dan di bawah ini ada baseband, ya. Disinilah data kita yang sebenarnya. Supaya data ini bisa kita transmisikan secara nirkabel, maka ada proses banyak di sini sebelum dia dikirim oleh antena. Ya. Jadi antena adalah interface dari ruang bebas dan pemancar kita, atau dari ruang bebas ke penerima kita. Antena lah sebagai komponen yang bertanggung jawab untuk perubahan gelombang tertuntun, gelombang yang ada di handphone kita, menjadi gelombang yang merambat di ruang bebas. Jadi kita bisa bayangkan dia bertanggung jawab kalau seandainya gelombang ini tidak berubah. Gelombangnya ini tidak mau keluar dari handphonenya, dia bertanggung jawab. Makanya harus dipikirin apa besaran pentingnya. Ya, saya bocorkan aja besaran pentingnya faktor refleksi. Kemudian juga antena bertanggung jawab terhadap gelombang ini mau dikirim kemana, didistribusikan seperti apa di udara, itu pasti ada aturan mainnya. Nah, besaran yang terpenting di situ adalah diagram radiasi. Ya. Nah, antena pemancar sama antena penerima ini sifatnya sama. Kalau dia mancar bagus, maka dia menerima juga bagus. Ya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Nah, antena ini jadi sangat penting karena kita harus bridging. Bridging sebuah jarak. Ya, pada aplikasi satelit jaraknya bisa sampai beberapa ribu kilometer. Pada aplikasi Wi-Fi, dia mungkin bisa beberapa puluh atau ratus meter. Pada aplikasi Bluetooth, mungkin hanya sekitar 1 meter. Dan pada aplikasi-aplikasi lainnya, juga tidak kalah penting nantinya kalian akan bisa mengamati banyak sekali sensor-sensor sekarang yang sifatnya wireless, yang nempel di tubuh kita. Jadi kita bilangnya body area network. Nah, itu ukurannya mungkin hanya beberapa senti atau beberapa mili. Ya, jadi R ini variabel, variabilitasnya tinggi. Nah, intinya ini bisa jadi satu hal yang penting. Kemudian saya lanjutkan, ini dipakai di seluler ya, kita pernah saya tunjukkan waktu itu ada antena BTS yang tinggi-tinggi begini. Teknologinya sudah sedemikian matang, ya ini cuma yang versi lama, ini versi tahun 90-an. Nah, di versi terbaru, apalagi nanti 5G, 6G, itu ada yang namanya antena MIMO, ya, antena masif MIMO. Ya, jumlah antenanya itu bisa, kalau ini kan cuma berapa nih, 1, 2, 3, 4, cuma 8 buah ya. Nanti jumlah antenanya bisa 64 dalam satu kotak ini. Masif MIMO, MIMO dalam jumlah yang besar. Nah, sebelah kanan ini ditunjukkan antena yang dipakai untuk handphonenya. Ya, ada berbagai macam jenis, dan sangat mungkin bentuk-bentuk ini ingin mengakomodir kemampuan multiband ya, yang nanti akan kita singgung juga di akhir perkuliahan ini. Nah, di samping sebagai alat untuk komunikasi juga dipakai untuk yang tadi saya singgung ya, untuk sensing, untuk imaging. Ya, ini menarik sekali. Yang namanya ground penetrating radar. Ground penetrating radar ini dipakai untuk mendetek keberadaan sesuatu di dalam tanah. Ya, ini sesuatu ini bisa macam-macam, bisa ranjau, bisa pipe ya. Katakanlah orang orang PGN ingin mendetek ada pipe-nya nggak yang ketinggalan di bawah atau whatever apapun, crack di aspal ya. Atau mungkin
untuk mendetek ada void nggak di sini atau apalagi macam-macam. Intinya gelombang ini akan dikirim ya, kemudian gelombang baliknya ini akan didetek, akan diambil sebagai data yang jumlahnya nanti akan banyak. Yang nanti juga akan teknik-teknik di data science ya, data mining, machine learning itu akan penting juga di sini ya. Jadi ini akan kita combine semuanya dengan teknologi yang ada sekarang. Atau true wall imaging ya, kita bisa mendetek ada apa di balik tembok sana dengan berbagai macam komponen ini. Jadi ini adalah sistemnya wireless. Atau mendeteksi kanker payudara juga bisa. Ini sekali lagi, kalau ini bukan ingin mengobatin ya, tapi ingin mendetek secara, kita bilangnya itu tadi non-destruktif, tidak merusak. Oke. Kemudian aplikasi lainnya radar untuk mobil tanpa pengemudi. Nah, ini menarik ya. Karena di zaman yang akan datang sangat mungkin beban manusia itu akan dikurangi atau minimal ya dikurangi ya, minimal ya. Atau jika sudah advance maka akan digantikan. Nah, itu nggak semudah yang kita bayangkan kalau tidak didukung oleh berbagai macam jenis sensor. Dalam hal ini misalnya namanya radar ya. Ada macam-macam nih, ada radar jarak jauh, ada radar jarak dekat, ada macam-macam, kiri kanan, blind spot detection, cross traffic alert, nih ada yang apa katakannya nyilang jalan begini. Ya, ada macam-macam ini. Ini juga jadi tema yang menarik ya, karena kita akan terbantukan hidup kita. Ini adalah big picture dari aplikasi wireless yang tadi saya singgung ya. Ada komunikasi, ada radar atau sensing, macam-macam di sini. Ada sipil ada militer ya. Ada katakanlah ini yang tadi saya singgung, mobil ya. Ada yang juga air traffic control untuk kapal laut. Kalau communication mungkin umum aja ya. Industrial juga menarik ya. Ternyata gelombang elektromagnetik kalian bisa pakai untuk drying ya, untuk mengeringkan, katakanlah apa, beras, ya, gula, atau produk-produk lain, kayu, jadi pakai juga di sana, waste treatment juga bisa dipakai. Nah, biomedical yang tadi saya singgung, ada imaging, ada hyperthermia. Nah, ini hyperthermia mungkin juga ke arah pengobatan ini, kalau hyperthermia, tapi saya nggak ingin bahas secara detail. Intinya nggak ada kata kita bingung sama masalah. Nggak ada masalahnya, Pak. Masalah banyak. Tinggal kita cari dan kita dudukkan keseriusan kita di poin tersebut. Nah, sekarang saya ke besaran penting antena ya, dua ini. Jadi kalian bisa lihat ada faktor refleksi, ada diagram radiasi. Yang keduanya sangat indah digambarkan oleh dua buah besaran ya, misalnya VSWR atau return loss atau faktor refleksi, whatever yang kalian gunakan. Nanti kalian akan masuk ke istilah bandwidth. Ya. Kemudian juga diagram radiasi ada gain. Nah, ini beberapa contoh, katakanlah faktor refleksi. Tadi yang saya bilang, antena itu ada di ujung dari sebuah pemancar, gelombang yang dikirimkan jangan sampai balik gitu. Jadi antena ini bertanggung jawab. Gelombangnya itu nggak boleh balik, tapi harus diterima. Ya, namanya faktor refleksi. Kemudian faktor refleksi ini didefinisikan harus lebih kecil dari minus 10 dB. Yang kedua adalah diagram radiasi. Nah, ini antena bertanggung jawab untuk mengirimkan gelombangnya sesuai dengan distribusi yang diinginkan. Misalnya distribusinya itu, karena aplikasinya broadcast, maka antenanya harus omnidirectional. Maka pemancarannya harus ke semua arah. Kalau bisa sama rata. Ini seperti yang digambarkan seperti penyiraman air paling kiri ini. Kemudian ada juga aplikasi yang sifatnya directional. Nah, directional ini bisa medium atau bisa tinggi, ya. Bisa medium gain, bisa high gain. Ini sama seperti yang di tengah dan sebelah kanan. Ya, ini yang high gain sekali. Nah, jadi digambarkan oleh pola pancar atau diagram radiasi dan gain. Ya, semuanya itu akan berujung kepada apakah pengiriman sinyal secara wireless bisa diterima oleh orang banyak atau tidak. Apakah jarak yang jauh bisa terjangkau atau tidak. Nah, ini ada 1-2 gambar yang saya tampilkan. Ya, ini yang gampang aja.
sifatnya omnidirectional, antena dipole. Ya. Jadi kalau omnidirectional begitu, kalau saya muter sekeliling antena ini, maka saya terima sama sinyalnya. Karena memang targetnya itu begitu. Nah, antena yang sifatnya omni ini misalnya pada aplikasi Wi-Fi, pada aplikasi broadcast TV, pada aplikasi seluler. Nah, itu diharapkan bisa mengcover banyak sektor. Ya. Atau kalau antenanya tidak omni, maka akan dipasang beberapa antena yang menunjuk ke arah berbeda-beda supaya bisa terlihat omni. Kemudian antena yang sifatnya direksional atau direktif seperti ini. Jadi ada wilayah tertentu saja yang benar-benar dia fokuskan. Ya. Ini yang disebut dengan wilayah pancaran utama atau main beam, main lobe. Sedangkan wilayah lain itu kecil, ya kecil. Ini langsung drop secara signifikan kalau digambarkan dalam desibel mungkin bisa beberapa puluh, beberapa belas dB di bawah maksimum, ya. Sehingga kita bisa mendefinisikan beam width di sini. Jadi dari situlah kita bisa menggunakan istilah gain. Gain ini artinya faktor pemfokusan, ke arah mana energinya fokus. Ya, pada antena yang isotrop tidak ada pemfokusan, sama rata ke semua arah. Nah, gara-gara antenanya ini kita buat direktif, maka terjadi pemfokusan. Ini ilustrasinya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin tahu istilah gain, ya gain itu bukan penguatan, tetapi pemfokusan. Kita mengalokasikan yang tadinya sama rata, seperti gambar kurva merah ini antena isotrop, sama rata. Semua arah diperlakukan sama. Bagus tidak? Bagus untuk aplikasinya. Ya. Tetapi pada aplikasi lain kita tidak ingin seluruh arah itu kita support. Enggak, saya hanya ingin ke arah tertentu saja, yaitu arah 0 derajat ini. Maka arah lain saya korbankan gitu istilahnya. Ini saya tidak ingin ini arah sini tinggi. Arah sini saya tidak ingin tinggi. Artinya saya kecilkan sehingga terbentuk gambar ini. Ya. Jadi gain itu bukan penguatan, tetapi pemfokusan akibat pengalokasian. Arah lain yang nggak penting itu tidak perlu kita kirim. Kita kirimkan ke arah yang kita utamakan. Maka terbentuklah di sini main beam atau sorotan utama. Ya, yang lainnya ini dianggap kecil dan mungkin bisa diabaikan. Ya, ada ilustrasinya. Ini saya singkat saja. Gara-gara gainnya tinggi, Anda bisa membridging, ya, membridging yang tadinya 7,11 km menjadi 168 km. Ya, jadi target dari gain yang tinggi itu, ya pertama coverage. Ya, saya ingin coverage-nya jauh, maka gain-nya tinggikan. Ya. Nah, kalau coverage-nya kita bisa jauhkan, berarti otomatis maka nanti signal to noise ratio, atau di situ nanti kita bilangnya quality of service, ya, itu akan membaik. Ya. Yang tadinya kita dengarnya sayup-sayup gara-gara gainnya besar, gainnya tinggi, maka kita akan dengar secara keras. Nah, jadi di situ pentingnya efek positif dari gain yang tinggi. Efek negatifnya ada nggak? Ya kalau memang salah pasang antena di tempat yang tidak sesuai, tentunya efek negatifnya ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, ya, karena memang bukan pakai antena itu harusnya. Nah, besaran-besaran lain yang singkat aja saya tunjukkan, polarisasi, ya, yang pernah saya tampilkan, hampir semua alat komunikasi itu polarisasinya linear. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu pemancarnya di mana, penerimanya di mana, maka kita akan pasang polarisasi linear. Yang intinya itu medan listriknya kalau memang vertikal, ya vertikal terus. Paling ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, antenanya juga akan dipasang vertikal begini. Tetapi ada juga polarisasi eliptis yang berputar seperti ilustrasi ini. Nah, ini terjadi juga di beberapa aplikasi, misalnya aplikasi komunikasi menembus awan, ya, dengan satelit, atau komunikasi RFID. Itu dia pakai polarisasi eliptis. Karena asumsinya pada aplikasi RFID tag yang kita tempelkan pada barang itu tidak jelas orientasinya. Biasanya kita letakin barangnya itu bebas aja, geletak ke atas, geletak ke samping, berdiri, atau rebah. Maka supaya terjadi komunikasi yang terselamatkan, maka dibuatlah polarisasi yang eliptis. Ya. Itu semua adalah besaran penting antena. Saya singkat aja masuk ke elektromagnetika pada antena, ya, singkat aja karena tidak semua orang
betah ngelihat persamaan Maxwell, saya juga pusing juga lama-lama ngeliat ini. Intinya persamaan Maxwell ini datang dari ilmu fisika, dikasih tahu kita, oh ternyata ada medan listrik, ada medan magnet. Ya, zaman dulu kita taunya arus dan tegangan. Tapi sekarang kita harus tahu adanya medan listrik, medan magnet, dan medan listrik. Ya. H dan E. Ya. H ini medan magnet, E ini medan listrik. Ternyata gampang aja. Ya. Medan magnet itu diciptakan oleh arus. Ya, oleh arus ini. Setiap ada kabel yang bermuatan arus listrik, pasti di sekitarnya itu ada medan magnet. Itu diperkenalkan sekitar hampir 200 tahun lalu oleh Ørsted. Jadi Ørsted itu menemukan di alam gitu, menemukan nggak sengaja ya di labnya. Ternyata arus listrik ya, kabel yang dilalui arus listrik itu mengubah arah kompas yang dia miliki. Nah, aplikasi ini dimanfaatkan oleh orang PLN ya dengan menggunakan tang meter ya untuk mengukur arus. Coba deh, kalian disuruh mengukur arus. Biasanya kita kalau mengukur arus, kalau tidak punya tang meter itu, kita akan buka dulu kabelnya, kita copotin kabelnya, kita tempelkan ammeter. Nah, itu tentunya tidak nyaman begitu, ya apalagi kalau aliran arusnya nggak boleh kita matikan dulu. Maka tang listrik itu, tang meter itu dia yang diukur itu medan magnet sebenarnya. Dari medan magnet maka otomatis dihitung di mikroprosesornya itu di dalam tang meter itu muncul arus listrik ya, karena dia saling berhubungan secara linear hubungannya. Kalau medan magnetnya besar maka arusnya besar. Jadi mudah saja. Satuan dari arus itu ampere. Satuan dari medan magnet ampere per meter. Jadi dia adik kakak lah ya. Medan listrik itu kita dapati dari tegangan. Jadi kalau kalian memiliki beda tegangan, beda potensial, memiliki tegangan, beda potensial, ya, positif negatif, itu otomatis dari positif ke negatif itu ada medan listriknya. Ya. Jadi dua-duanya gampang aja. Dua-duanya gampang ya. Medan listrik ini juga satuannya volt per meter. Nah, inilah yang dibahas ketika kita membahas tentang wireless. Ya. Wireless itu tidak membahas tegangan dan arus, tetapi medan listrik dan medan magnet. Melalui persamaan Maxwell ini, ya. Nah, persamaan Maxwell ini tentu ada perjalanannya, ya di sini ada dalam satuan daya perluas, kemudian menggunakan potensial listrik, ini saya loloskan aja, dan ujungnya ada persamaan gelombang. Nah, ini yang menarik, persamaan gelombang ini ternyata ada solusinya, gitu. Persamaan gelombang yang susah ini ternyata ini solusinya. Nah, cuma solusinya pun masih berbentuk integral, ya. Integral itu nggak terlalu mudah buat kita hitung. Apalagi sialnya ya, yang di dalam ini juga kita nggak kenal, jadi tambah susah. Nah, ini integral, kalau kalian memiliki benda yang bentuknya 3 dimensi. Ini integral, kalau kalian memiliki benda yang bentuknya 2 dimensi. Ini integral, kalau kalian memiliki benda yang bentuknya 1 dimensi, jadi integral garis. Ya, anggap aja kita bisa ngitung, nanti akan saya tunjukkan satu contoh yang mudah. Maka kita akan dapati potensial ini, ya kalau kita bisa hitung yang tadi. Nah, ternyata menariknya itu ada E pangkat, ya sorry saya balik lagi. Di sini ada E pangkat ini, E pangkat. Nah, kalau kalian memiliki E pangkat minus Y, itu artinya ini fasa. Ya, saya asumsikan ini yang belakang ini real, ya. Jadi E pangkat minus Y itu fasa. Ini fasa aja mainannya. Dan fasa itu adalah keterlambatan, delay. Ya, kalau fasanya beda itu yang terlambat. Ya, kita udah belajar. Kalian udah belajar sama Pak Said beberapa semester, beberapa kali nggak lulus-lulus juga kali ya. Nah, itu ada fasa. Jadi kita tahu nih, ada induktor. Induktor itu fasanya tegangan mendahului fasanya arus. Kapasitor fasanya tegangan 90 derajat lebih lambat dari arus. Fasanya pada sebuah resistor, tegangan dan arus sefasa. Jadi sama, nggak telat gitu. Nah, jadi fasa itu terkait dengan keterlambatan. Penting nggak ini? Wah, penting sekali. Gara-gara fasa ini, kadang-kadang gelombangnya saling memperkuat. Kadang-kadang saling memperlemah. Ya, itulah terjadi resonansi nanti.
Ya, ketika kalian memiliki rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, pada suatu kondisi tertentu dia sama kuatnya itu yang pada induktor dan pada kapasitor terjadi resonansi, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, saya coba dengan dipole hertz. Dipole hertz ini gampang sekali karena kecil banget, maka integralnya jadi perkalian biasa, ya. Jadi perkalian biasa, karena integral pada sebuah benda yang kecil kita abaikan ya integralnya, jadi kita kalikan aja. Hasilnya seperti ini. Nah, ternyata pada sebuah dipole hertz pun, dari A, kalau saya ingin hitung medan magnet dan medan listrik, ini hasilnya complicated sekali. Ya, pada sebuah struktur yang paling sederhana, hasilnya sangat complicated. Ini adalah solusi umum, solusi lengkap yang nanti kita bisa split. Jadi kalau near field apa, kalau far field apa. Apa sih near field itu? Near field itu kalau R-nya kecil. Ya. R-nya kecil artinya jarak antar pemancar sama penerima dekat. Ya, katakanlah dekat sekali. Ya, tolong hati-hati istilah dekat dengan jauh. Dekat jika dibandingkan panjang gelombang. Ya, katakanlah kalian menggunakan aplikasi Wi-Fi, aplikasi Bluetooth. Nah, ini yang banyak dipakai karena murah meriah. Kalian beli di toko, beli di eBay itu harganya mungkin 50.000, mungkin 30.000 dapat itu pemancar dan penerima. Kalian ingin bikin nih, saya ingin bikin Pak, aplikasi mendeteksi detak jantung, aplikasi mendeteksi kadar gula darah menggunakan Bluetooth. Kalian tempel ini alatnya di tangan kalian ini, di pegelangan, tempel antenanya di sini. Nah itu pasti near field. Kenapa? Karena nempel. Ya katakanlah nggak nempel lah. Dipakein apa itu kalau kita lihat orang di USG itu dipakein gel dulu ya supaya nggak nempel, supaya nggak short ya. Ya katakanlah jaraknya 1 mili. Tentu aplikasi yang berjarak 1 mm, R-nya 1 mm, panjang gelombangnya Wi-Fi 12 cm, maka R itu sangat kecil. Ya. Kalau R-nya sangat kecil, maka persamaannya jadi begini, lebih gampang. Pada kasus lain, far field, R-nya sangat besar. Misal, kembali pada aplikasi Wi-Fi, kalian menggunakan access point yang ada di, katakanlah di atrium mercubuana, ya. Jarak dari antena access point ke laptop kita, itu misalnya, ya katakanlah kita nggak terlalu dekat sama dia, ya, katakanlah 5 meter. Atau kalaupun kalian dekat banget sama dia, kalian tepat ada di bawah dia, ya mungkin 3 meter, 4 meter. Atau 2 meter katakanlah. Nah, jika R-nya 2 meter, lambdanya cuma 12 cm pada aplikasi Wi-Fi, maka R-nya bisa kita bilang sudah sangat besar. Maka jadi begini, ya jadi gampang sekali sebenarnya. Nah, kita sering pada banyak aplikasi wireless itu kasusnya far field, jarang near field. Nah, karena far field yang kita utamakan, maka dia hubungannya gampang aja di sini. Ternyata E sama dengan Z dikali H, ya. Z ini apa? Z ini namanya impedansi gelombang besarannya 377 ohm. Ya, di sini terlihat jelas sekali. E sama dengan Z dikali H. Atau kalau kita kembalikan ke wujud tegangan dan arus, tegangan sama dengan impedansi dikalikan arus. Ya. Jadi hubungannya sangat mudah antara medan listrik dan medan magnet. Nah, integral yang tadi atau persamaan Maxwell, persamaan gelombang tadi, itu nggak mudah buat kita solusikan. Ya kalian nanti akan kepentok, pasti kepentok ya. Kalau saya udah kepentok udah lama ya. Maka pendekatannya pun bisa kita lakukan secara analitis ataupun secara numeris. Nah, saya udah ngajarin ke kalian beberapa software ya. Itu ternyata yang kita pakai pendekatan numeris. Menggunakan apa? Menggunakan katakanlah Whipple, menggunakan Sonnet, menggunakan HFSS ya, atau menggunakan AWR, atau kalau punya license-nya dengan menggunakan CST, menggunakan VQ. Ada banyak software-software. Jadi kita zaman sekarang ini mainnya di sini, ya mainnya di sini. Perkembangan teknologi komputer yang luar biasa. Kita punya RAM yang cukup, kita punya katakanlah punya prosesor yang i7 generasi ke-11 sekarang ya, atau mungkin i9 bentar lagi juga generasinya makin naik. Maka perhitungan secara numeris itu menjadi keseharian dari para insinyur. Bukan cuma di universitas, bukan cuma mahasiswa atau dosen, tapi juga orang-orang yang ada di industri juga menggunakan pendekatan numeris ya, sebelum mereka membuat.
Oke, nah itu poin persamaan Maxwell. Sekarang saya lanjut mereview ada berbagai macam jenis antena. Antena dipole. Nah, ini yang paling mudah. Antena dipole itu kalau dia panjang, maka arus yang mengalir di permukaannya berbentuk sinus, ya. Ini kalian bisa lihat dengan jelas sekali kalau panjang antena dipole ini saya ubah-ubah dari setengah lambda sampai katakanlah 2 lambda. Jika panjangnya lambda seperti di sini, maka dia terjadi dua buah gunung, ya. Dua buah gunung ini artinya sinusful. Ya, kalau saya gambarkan ini begini sinusful. Kalau 2 lambda, maka ada 2 buah sinusful. Ya. Jadi sangat mengikuti fungsi sinus yang kita biasa kenal. Ya. Dan di ujung dari kawat udah harus 0 arusnya. Ya. Ini sesuai dengan teori kontinuitas. Arus tidak akan lompat di udara. Ya pasti 0 di ujungnya. Semua ujungnya 0. Jadi kita mulai dari 0 kalau menggambar. Dari 0 membesar. Ya. Karena dia panjangnya lambda per 2, maka setengah ini lambda per 4. Jadi pasti maksimum di sini. Nah, kalau ini panjangnya lambda, maka ini setengah lambda. Berarti dia menuju 0. Ya. Jadi kalian aturnya begitu. Nah, ini pertama, seperti ini. Dan kita akan tahu nanti impedansinya kalau kita ukur di sini. Atau kita hitung di sini. Nah, biasanya ini yang dipakai itu lambda per 2. Atau 3 lambda per 2. Jarang dipakai lambda atau 2 lambda. Kenapa? Karena tepat di tengah, ya tepat di tengah itu arusnya 0. Di sini arusnya 0 tepat di tengah. Ya, kalau arusnya 0, maka nanti impedansinya sangat besar. Besaran kedua yang ditunjukkan ya pada sebuah antena dipole adalah pola pancar. Jadi di sini terlihat dengan jelas sekali pola pancarnya itu berubah jika panjang antena kita ubah. Antena ini kalau kita panjangkan dari lambda per 4, lambda per 2, lambda, ya. Pola pancarnya menunjukkan pemfokusan, ya. Kalau ini dilihat kan dari gemuk makin kurus ini berarti makin fokus. Tapi kalau saya panjangkan terus, maka dia akan tercipta side lobe. Ya. Jadi ini tabelnya dari panjangnya ini kita lihat dari 0,01 lambda sampai 1 lambda, dia beam width-nya mengecil, itu artinya fokus. Tapi ketika kita panjangin lagi, maka terbentuk side lobes. Ya. Nah, karena kondisi inilah, maka diperkenalkan antena array. Antena array itu tujuannya apa? Antena array itu untuk menghasilkan diagram radiasi yang lebih fokus. Kalau kalian cuma manjangin antena dipole, dia tidak fokus malah nyebar. Maka dibentuklah antena array seperti yang kalian lihat di gambar kiri, ya, tengah, dan kanan. Ya, ini gampang aja nih disusun vertikal. Ya, ini disusun seperti ini, ya gainnya juga tinggi, tapi ini lebih ke arah broadband ya. Kemudian kehebatan dari antena array adalah bisa melakukan beamforming. Yang pernah saya simulasikan waktu itu, cuma di sini saya tunjukin aja efeknya. Ini yang antena kalau single kayak begini. Kalau antenanya ada 4 elemen, maka dia direktif. Nah, ini sefasa, direktif sefasa. Kalau antena atas di feed duluan, maka dia akan beamforming ke bawah atau beam steering ke bawah. Kalau bawah duluan di feed-nya, maka akan terjadi beam steering ke atas. Ya, ini yang namanya beamforming atau beam steering. Itu bisa kita lakukan dengan bantuan array yang memiliki fasa berbeda. Nah, pembahasan mengenai array pernah saya tampilkan dan dia mengarah kepada array vektor. Ya, waktu itu ada perhitungan panjangnya ini dan saya buat dia ringkas dengan besaran seperti yang ditampilkan di slide, ya. Jadi mudah saja. Ini syaratnya jarak antar elemen sama. Kemudian juga yang kedua amplitudo dari feedingnya itu sama, yaitu syaratnya. Kemudian fasanya progresif bertambah. Maka terbentuklah sebuah rumusan yang sangat mudah. Ya, jadi adik-adik mahasiswa harus tahu rumusan yang mudah itu syaratnya banyak. Ya, artinya memang dia tidak bersifat general. Kalau kalian mau general ya pakai metode numerik. Metode numerik itu akan sangat fleksibel penggunaannya, mau settingan kayak apapun. Ya, ini array vektor untuk susunan array yang banyak syaratnya tadi. Nah, gambarnya pernah saya tampilkan seperti ini, ya. Jadi yang warna merah adalah faktor array untuk antena dengan jumlah 6. Yang warna biru untuk jumlah
3. Jadi kelihatan dengan jelas yang jumlah 6 ini kurvanya lebih kurus. Berarti lebih direktif. Ya. Karena penggambarannya saya norm, dia stop di 1. Sebenarnya kalau saya nggak norm, saya nggak bagi N, ya, ini akan meluncur ke atas, ke angka 6. Yang biru hanya sampai ke angka 3. Ya. Ini supaya compact pada satu tempat, maka saya norm. Ya. Ini penggambaran sebenarnya tidak terlalu tepat, tapi untuk secara kelihatan jelas aja. Kalau mau beneran, itu dia akan naik ke 6, yang merah. Yang biru akan naik hanya sampai ke 3. Artinya memang gainnya itu beda 3 dB. Dia lebih banyak. Jadi kalau kalian dobelkan, antenanya 3, Pak, sekarang elemennya. Saya mau jadikan 6. Oh, nanti gainnya naik 3 dB. Kalau kalian ambil lagi, mau 12 buah elemennya, nanti naik 3 dB lagi. Ya. Setiap kalian dobelkan itu naik 3 dB, 3 dB. Oke. Nah, tipe lain dari antena horn, antena aperture ini yang terbentuk dari sebuah waveguide yang saya potong, baik dipotong pada penampangnya ataupun pada sisi kanan, sisi samping atau sisi atas. Nah, antena aperture ini dipakai, ya, ini dipakai aplikasi komersialnya seperti ini aplikasi amatir pakai kaleng susu, ya pada dasarnya sama. Ya, tinggal kita colok di sini sebuah konektor, ya. Di dalamnya ini nanti kita akan connect ini ke pemancar atau ke penerima. Nah, ini dipakai di WiFi. Ada gambarnya seperti ini diagram radiasinya. Jadi tergantung kalian mau bikin dia lebih fokus, maka dilebarin ke arah sini supaya lebih fokus, maka dilebarin ininya. Maka terbentuk antena yang memiliki direktivitas yang tinggi. Nah, tetapi antena ini harus diperbaiki menjadi antena horn, ya. Jadi harus kita buat semacam transisi itu. Tidak bisa kita perbesar suka hati kita. Sehingga antena horn ini memiliki kelebihan dibandingkan antena aperture, yaitu faktor refleksinya yang kecil. Ya, kemudian gainnya bisa diubah dengan memperbesar aperture. Nah, aperturnya itu bisa besar sekali. Yang saya tampilkan di sini antena horn yang kecil, ya. Ya ini kecil sekali, ini lebih penampangnya itu lebih kecil dari korek. Mungkin ini aplikasi buat beberapa puluh gigahertz, ya. Aplikasi millimeter wave. Ya kalau ini mungkin aplikasi ya katakanlah 10 giga, ya ini mungkin lebih rendah lagi. Ini kebetulan nggak begitu kelihatan berapa frekuensinya. Tapi sekali lagi ya antena ini tergantung frekuensi kerjanya. Kalau frekuensi kerjanya tinggi, antenanya kecil. Ya. Bahkan ibu jari kita pun kalah kecil. Tapi kalau frekuensinya rendah, antenanya akan besar sekali. Nah, antena horn ini ada perancangannya, ini yang mungkin di beberapa slide lalu pernah ditampilkan, ya. Jadi merancang antena horn ini kebetulan antena horn sektor E, ya, di depan tadi ada sektor E, yang ini nih sektor E. Jadi sektor E ini saya perbesar secara vertikal, jadi kayak buaya nganga begitu vertikal, ya. Jadi kalau ini waveguide kita ukurannya A kali B, maka A-nya nggak berubah. Yang berubah B-nya. B-nya dari B menjadi B1. Jadi bukaannya itu. Ya. Nah, itu pertama yang akan kita desain. Dan panjangnya, bukaannya ini dari B menjadi B1 sejauh berapa mili, berapa senti. Nah, itu dirancang di soal ini. Ya. Ini hanya diberikan aja. Saya memiliki sebuah waveguide. Ya, ukurannya A sama dengan sekian, B sama dengan sekian. Pada frekuensi 7,33. Saya ingin mendapatkan antena yang gainnya 11,4 dB. Ditanya B1 dan row 1. Ya, B1 tadi bukaannya berapa tinggi, berapa lebar, dan ini adalah perpanjangannya. Jadi saya menggunakan diagram ini gampang aja penggunaannya. Ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Ternyata sumbu horizontalnya adalah B1 per lambda. Sumbu vertikalnya DE per lambda. Maka kita tinggal hitung dulu. DE lambda per A itu berapa? Ya gimana caranya? Ya pertama D-nya berapa? D-nya 11,4 dB. 11,4 dB ini, 11,4 dB ini kita harus jadikan linear. Ya. Jadi 10 pangkat 11,4 dibagi 10, 13,8. Nah, 13,8 ini adalah DE kita. Ya, DE kita linear. Atau DE kita linear. Kita kalikan dengan lambda per A. Nah, lambda per A itu ternyata karena panjang gelombangnya 40,93 mili,
Dari mana ini panjang gelombang 40,93 mili? Dari frekuensi. Jadi C dibagi frekuensi itu 40,93 mili. Maka lambda per A, tinggal Anda bagi nih lambdanya sekian, dibagi A-nya, ini A-nya. Dapatlah angka 1,14. Nah, angka 1,14 ini saya kalikan dengan DE tadi. Dapat 15,73. Kita cari di sini, 15,73 di mana? Kurang lebih di sini. Saya tarik ke sana. Ya, ternyata ketika saya tarik ke sana, kurang lebih dia akan menyentuh puncak dari kurva ini. Kurva ini kurva apa? Kurva yang memiliki parameter rho 1 sama dengan 2 lambda. Kebetulan. Rho 1 sama dengan 2 lambda. Dan ternyata kalau kita tarik ke bawah, ketemu dengan B1 sama dengan 2 lambda. Ya. Jadilah saya mendapati dua hasil ini. Rho 1-nya 2 lambda, B1-nya 2 lambda. Ya. Sengaja saya ambil yang ini. Mau ngambil yang lain boleh nggak? Boleh. Katakanlah mau ngambil yang 3 lambda. Kalau kalian ngambil yang 3 lambda, ketemunya di sini atau di sini. Di dua tempat. Ya. Jangan ambil yang di sini. Karena yang ini, itu B1-nya besar. Ambil yang ini, B1-nya kecil. Ya. B1-nya mungkin 1,8. Mau ngambil yang 4 lambda, yang 5 lambda, silakan. Kalian mau ngambil 5 lambda, ketemu di sini. Dan di sini. Tapi tidak boleh ngambil yang lambda. Ya, karena dia tidak ketemu. Ya, ambillah yang ketemu titik potongnya. Oke. Jadi ini adalah perancangan, tugas merancang. Tugas merancang itu pasti solusinya banyak. Ya, nanti kita challenge solusinya mana yang paling mungkin kita bikin, paling ekonomis, ya, paling biayanya yang paling sedikit. Nah, saya usulkan memang yang ini, karena dia paling kecil. Oke. Nah, dari situ saya bisa gambar. Ini saya gambar nih. Oh, ternyata ini panjangnya tadi sekian, tingginya sekian. Dapatlah saya. Ya. Dan saya simulasikan dengan Whipple. Ya, saya punya Whipple, saya masukin, hasilnya begini. Ya. Jadi Whipple menunjukkan berapa ini? Mungkin sekitar 12 atau berapa dB. Ya. Nah, ini adalah diagram radiasi Horn A yang gambar ini. Jadi gampang aja. Kita menggunakan Whipple secara numerik dan kita menggunakan gambar ini untuk mendapatkan hasil, ya. Karena Whipple nggak bisa tiba-tiba kita mau segini menghasilkan ini, nggak bisa. Whipple itu menyaratkan kita punya ukuran dulu, baru kita simulasikan. Nah, ukurannya dari mana? Salah satunya secara analitis. Oke. Tipe antena berikutnya adalah antena parabola, ya. Kalian mungkin ingat ya gambar penggorengan ini. Jadi ini dirancang oleh orang matematik bahwa parabola itu akan memfokuskan gelombang yang datar. Jadi kalau ada gelombang datar datang, maka dia akan direfleksikan menuju ke fokus. Dan ini sangat indah sekali karena disitulah kita akan mendapatkan mendapatkan feed horn namanya, ya. Atau kebalikannya, kalau kalian tahu feed horn di sini, letakkan di sini, maka gelombang yang tadinya melebar ini, ke sana kemari ini, dia akan direfleksikan menjadi gelombang yang fokus. Ya. Makanya antena parabola ini sering dipakai untuk aplikasi gain tinggi. Ya. Oke, ini beberapa jenis, beberapa kelengkungan. Ya, kelengkungan itu ditentukan oleh pembagian F dibagi D. Ada 3 antena di sini, antena biru, antena hijau, antena merah. Masing-masing memiliki kelengkungan yang berbeda. Ini sangat melengkung. Sangat melengkung, nggak terlalu melengkung, agak datar. Nah, nanti kalian akan taruh feed horn-nya itu di sini. Kalian bisa lihat langsung, feed horn ini akan menyorot ke sana, misalnya. Akan menyorot ke sana. Yang hijau, dia akan menyorot sampai ke sana. Yang merah ke sana. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas. Jangan sampai kalau kita pakai feed horn yang ini, antena biru, itu feed horn-nya nyorotnya sampai keluar dari garis putus-putus ini. Ya. Kalau kita memiliki feed horn yang rada lebar, yang gain-nya kecil, maka sangat mungkin dia nyorot keluar. Dan di situ akan terjadi loss tumpah. Ya. Seperti digambarkan pada slide ini. Ya. Untuk menghitung gain, rumusnya gampang, 4pi per lambda kuadrat dikali luas apertur, tetapi dia tidak pernah tercapai gara-gara adanya spillover loss. Ya, spillover loss itu karena kita memiliki antena feed horn yang gain-nya lebih kecil, jadi tumpah keluar. Atau adanya
illumination loss karena kita memiliki gain yang terlalu besar. Sehingga tidak semua wilayah reflektor itu bisa kita iluminasikan secara konstan. Dan dari situ kalian akan tahu adanya kurva ini ya. Kurva ini kurva menarik sekali. Ada yang bikin lah katakanlah. Orang-orang zaman dulu tahun 50-an, 60-an mungkin bikin kurva ini. Kita manfaatkan aja sekarang. Bahwa kurva efisiensi versus sorotan. Ya. Itu ada, ya ini digambarkan beberapa parameter V1, V sama dengan 2, 4, dan 6. Apa itu 1, 2, 4, 6? Itu terkait dengan gainnya. Jadi kalau kalian memiliki antena feed horn yang gainnya rendah, maka V-nya kecil. Kalau feed horn-nya antenanya gainnya tinggi, yang 14 misalnya, maka V-nya besar. Dia makin ke arah sini. Jadi menarik sekali ini puncaknya yang kalian ambil. Kalau antena saya itu gainnya 10,7 misalnya, atau 10, maka V-nya 4. Maka ambillah kurva yang warna merah ini. Ambillah titik maksimum di sini. Oh, kalau di sini titik maksimum, berarti saya dapati theta nolnya sekitar 41 derajat. Ya, ini adalah gambar untuk merancang. Merancang apa? Merancang antena reflektor. Ya, antena reflektor ini biasanya givennya gitu aja. Saya mau bikin antena reflektor yang gainnya katakanlah di atas 28 dB. Kemudian saya memiliki feed horn. Feed horn-nya V-nya 2. Sebaik lagi. Feed horn-nya itu katakanlah gainnya cuma 7,8 ya. Saya punya feed horn gainnya 7,8. Kecil kan 7,8. Dengan bantuan sebuah reflektor parabola, sebuah penggorengan, saya ingin mencapai dari 7,8 dB menjadi 28 dB. Ya, pada frekuensi 5 giga. Rancang dong, gitu. Kurang lebih begitu, ya. Jadi masalah perancangan tuh gampang aja rancang tuh. Nah, saya gampang aja di sini, saya memiliki suatu ukuran, ya, lambda 0,06 meter, ya dari 5 giga ini saya bisa hitung lambda 0,06 meter. Kemudian saya bisa hitung di sini gain yang saya inginkan misalnya 30 dB, ya. Berarti 1000. Kenapa Pak 30 dB? Tadi kan di atas 28, ya supaya aman 30 dB lah. Ini juga saya ngitungnya jadi gampang. 30 dB itu berarti 1000, ya linearnya. Maka saya tinggal masukkan di sini 1000 sama dengan 4 kali pi dibagi lambda kuadrat. Lambdanya saya tahu 0,06. Saya bisa dapati A aperture. Luasannya ini bisa saya dapati sebesar 0,286 meter persegi. Gampang aja, cuma matematika kalkulator aja. Nah, karena saya tahu luas aperturnya itu, luas bukaannya itu adalah luas lingkaran, maka saya tahu diameternya. 4/4 pi d kuadrat. Ini rumus lingkaran nih di SD kelas 4. Ya. Pi r kuadrat atau pi d kuadrat per 4. Kalau saya punya AAP-nya 0,286 meter persegi, saya bisa hitung diameternya. Diameternya 60 cm. Ya, jadi antena saya nanti penggorengannya ini 60 cm. Ya, tinggal dibeli aja. Ya, kemudian saya akan tahu juga dengan kurva yang tadi, ya, pakailah V sama dengan 2. Saya ambil kurva yang tadi pada V sama dengan 2. Maksimumnya di sini nih, V sama dengan 2. Sekitar 0,82, kurang lebih 0,82 semua. Di sini maksimumnya, saya tarik ke bawah. Sekitar 52-53 derajat. Ya. 53 derajat saya ambil, maka saya akan dapati 53 derajat di sini, D-nya saya kenal, F-nya saya bisa hitung. Ya, ini gampang aja matematik biasa. F-nya 0,3 meter atau 30 cm. Maka saya dapetin. Ya, saya bisa dapetin ini semua, saya bisa dapetin penggorengan yang pas. Maka saya akan dapati di sini dengan efisiensi 0,81, ternyata desibelnya itu sekitar 29 dBi. Ya, jadi itu cara merancangnya. Dan antena reflektor itu banyak dipakai di banyak tempat, ya, buat VSAT, ya, misalnya. Buat satelit, seringkali buat satelit, atau dipakai buat komunikasi point to point, ya. Ini sampai 18-40 giga, ini broadband, antena Cassegrain. Ini untuk C-band, ya. Jadi dipakai. Dan terakhir, antena microstrip, ya, yang beberapa minggu lalu kita bahas. Antena microstrip ini dari PCB, ya, ini dua ini kita rancang. Kalau ini saya ambil dari internet, ya. Ini kita rancang gampang aja di sini. Antena microstrip ini. Ini saya solder dari samping, ini saya solder dari bawah.
Ya, ini array, ya. Jadi substrat, bawahnya itu ground, ya. Kalau kita balik itu full metallic, ya. Atasnya ini yang kita etching. Ini kita etching, bentuknya bisa bentuk seperti ini seperti ini, bisa kita bentuk array 4x4, ada 16 elemen. Nah, di sini saya coba exercise, ya. Saya taruh dari bawah di sini dan saya geser-geser, saya ubah ini ukurannya. L-nya 75 mili, yang saya ubah-ubah W-nya, panjangnya saya ubah-ubah dari 30 mili sampai 39 mili. Ternyata faktor refleksinya bergeser, ya. Sesuai sama harapan kita. Ini pakai substrat Roger 5880 nih, yang gampang kita dapatin di Indonesia. Jadi kalau kita perbesar dimensinya, W-nya saya besarin dari 30 mili sampai 39 mili, maka frekuensi kerjanya bergeser ke lebih rendah. Jadi kalau Anda mau kerja pada frekuensi Wi-Fi, ya sekitar nggak ada di sini Wi-Fi. Pada frekuensi 3 giga, ya W-nya 3,3 cm. Kalau mau frekuensi lebih tinggi, ya kecilin lagi. Kalau kalian mau di frekuensi 5 giga, di sini katakanlah mungkin lebih kecil lagi. Ini saya variasikan L-nya. Kalau L-nya saya variasikan gimana? Nggak berubah jauh. Ya. Jadi ada dimensi yang nggak berubah. Kalau kita variasikan dimensinya, dia nggak berubah. Wilayah kerjanya tetap di sekitar 3 giga. Ya geser-geser sedikit lah di sini. Ya, jadi itu terkait dengan antena microstrip single. Nah, kalau jadi array gimana? Ya ternyata kalau kita array, kita bikin aja percabangannya. Tadinya 1, jadi 2, jadi 4. Ini yang terjadi. Apa beda gambar ini? Ya, kalau kalian lihat, kalau elemen yang saya naikkan, ini pada suatu arah tertentu. Pada satu arah tertentu dia membesar. Ya. Teorinya mengatakan begini, satu elemen menjadi 2 elemen, itu naik 3 dB. Ya, tapi ini agak lebih besar. Mungkin sekitar 5 dB lebih dikit, ya. Kemudian dari 2 jadi 4, itu naik 3 dB. Jadi sebenarnya naik 3 dB gitu. Nah, kalau kalian mau naik 3 dB lagi, jadi 8. Ya. Ini adalah antena array microstrip. Nah, jenis antena terakhir, ini fungsionalitas, ya. Yaitu yang pernah saya bahas 2 minggu lalu, antena broadband dan antena multiband, ya. Kalian ingat, ya. Jadi nyawa dari sebuah sistem wireless, dari sistem nirkabel adalah spektrum. Kalau spektrumnya itu lebar, maka kita bisa transmit data rate yang tinggi, ya. Atau katakanlah dia multiband. Nah, ini mesti disepakati sama FCC atau sama di Indonesia Kominfo, frekuensi mana yang kita akan pakai. Nah, ini contoh untuk antena yang broadband, antena helix, ya. Atau antena yang multiband, yang waktu itu pernah saya bahas, antena fraktal, ya, antena fraktal Koch. Antena fraktal Koch ini yang bikin juga. Nah, ini yang waktu itu saya sempat lupa namanya Sierpinski. Sierpinski gasket, ini Sierpinski carpet, ya. Yang merupakan fraktal self similarity, ya. Jadi pengulangan sampai kecil sampai kita nggak bisa bikin lagi karena terlalu kecil, terlalu fine. Ketika Anda etching itu ada batasan minimal, nggak bisa kita kecilin lagi. Biasanya fabrikannya bilang, tempat kita etching itu bilang nih nggak bisa kita etching, putus atau hilang. Apa yang menyebabkan efek apa yang terjadi kalau kita bikin seperti ini? Efek multiband. Jadi kalau makin kita naikkan iterasinya, maka makin banyak multibandnya ini. Kemudian ultra wideband, ini gambarnya seperti ini, ya. Ternyata antena mudah saja, ini berupa antena lingkaran, kemudian kita letakkan di sebuah coplanar waveguide, maka terbentuk faktor refleksi yang kecil, ya, di bawah minus 10 dB, ini lebar sekali. Dari sekitar 3 giga, sedikit di bawah 3 giga, sampai sekitar 15 giga. Dan dibuat juga, ini beberapa fabrikan membuat bentuk-bentuk seperti ini, dan mereka sifatnya ultra wideband. Nah, pembahasan terakhir yaitu pengukuran antena. Ya, kita ngukur antena. Buat apa sih antena diukur? Jadi kalau kita udah analisa, kita udah desain, kita bikin, kita fabrikasi, kita etching, ya, kalau antenanya antena microstrip, atau kalau antenanya lain, kita bawa ke bengkel, kita milling, kita las, kita potong, ya,
terbentuklah antena yang akan kita ukur. Ya, ini di antenanya ditaruh di sini. Ini antena pengukur, ada transmitternya. Di sini antena yang akan diukur ada penerimanya. Bisa jadi ini berupa signal generator, ini spectrum analyzer, atau VNA, ya, Vector Network Analyzer bisa juga kita gunakan. Nah, kalau kita ingin mengukur diagram radiasi, maka antenanya ini mesti kita putar. Antenanya mesti kita putar, baik horizontal ataupun vertikal kita putar, untuk mendapatkan pola panjang. Dan biasanya itu dikoneksikan dengan komputer. Nah, ini kalau bagus ya, diotomatisasi. Kita di Mercu Buana masih manual, manusia yang muter, manusia yang hitung. Ya. Manusia yang masukin ke tabel. Kalau dia otomatis, maka langsung dibuat gambar oleh komputer. Nah, dalam melakukan pengukuran, itu harus memenuhi syarat ini. Syarat bahwa antena pemancar sama antena penerimanya harus terpisah cukup jauh. Kenapa diminta cukup jauh? Supaya memenuhi sifat far field atau datar, gelombang fasad frontnya datar. Kapan syarat ini terpenuhi? Ketika jarak antar antena ini ya lebih besar sama dengan dari 2D kuadrat per lambda. Ya. D ini adalah ukuran antena. Jadi kalau kalian memiliki antena ukurannya 1 meter kali 1 meter, ya maka D-nya 1 meter. Kalau kalian memiliki antena ukurannya 1 meter kali 2 meter, maka D-nya 2 meter. Ya, jadi D itu adalah ukuran antena yang terbesar. Nah, kita ilustrasikan aja, misalnya, kalian memiliki sebuah antena pada aplikasi 3, giga. Ya, aplikasi 3 giga. Ya. Aplikasi 3 giga itu lambdanya 10 cm. Oke ya. Nah, 3 giga lambdanya 10 cm. Nah, andaikan antena kalian itu besarnya 20 cm. Ya, misalnya. Wah, ini antena yang besar ini. Kenapa? Ukurannya lebih besar dari lambda. Jadi antena itu dianggap besar kalau lebih besar dari lambda. Kalau lambdanya 10 cm, antena kalian 20 cm, maka masukin kemari 20. 2 kali 20 cm kali 20 cm dibagi 10 cm. Nah, berapa itu? 2 kali 2, 4, 4 kali 20 cm. Ya, 4 kali 20 cm, 80 cm. Ya, jadi R-nya 80 cm. Nah, kalau kalian ingin mengukur, jaraknya 1 meter lah paling nggak. Nah, itu udah aman. Ya, aman jaraknya. Tapi yang jadi masalah ketika ukuran antena kalian, ini misalnya 2 meter. Lambdanya 10 cm, antenanya 2 meter. Wah, itu pasti nanti akan besar sekali. Dan itu nyusahin. Ya, biasa nyusahin. Nah, kenapa nyusahin? Karena ketika kalian mengukur, ya, seringkali antena pengukur dan antena yang mau diukur, itu frekuensinya 3 giga, ternyata 3 giga itu juga dipakai oleh orang lain. Nah, ketika 3 giga itu juga dipakai sama orang lain, bisa jadi yang kita ukur ini bukan dari sini, tapi dari orang lain. Oleh sebab itu sering kita gunakan aplikasinya aplikasi indoor measurement. Jadi dibuat di dalam ruang tanpa echo, unechoic chamber, ya seperti ini. Kalau kalian lihat ya itu seperti piramid-piramid kayak runcing-runcing begini ya. Ini full, sisi kiri, kanan, sisi atas, bawah, depan, belakang full diisi oleh tembok yang kita lapisi dengan materi absorber, peredam. Jadi gelombang kalau kena ke dia itu diserap, ya diserap oleh. Kalau kalian lihat di studio rekaman suara itu ada juga, tapi dia buat akustik. Nah, kalau di tower lantai 7 itu juga bolong-bolong bentuknya, itu juga peredam secara akustik. Nah, kalau ini adalah peredam gelombang elektromagnetik dan dia juga beda-beda tergantung frekuensinya. Ya, oke. Nah, ini kita bisa ukur, ya, kita bisa ukur. Ini secara 3 dimensi kalau kita mau ukur, nah itu seperti ini. Rada ribet memang. Atau kita juga bisa akalin, kita letakin, kita putar sendiri juga bisa. Dan kita juga bisa mengukur gainnya. Dan terakhir kita bisa mengukur faktor refleksinya dengan menggunakan VNA. Ya. Ini VNA yang juga ada di kampus. Ya, ini bahkan kalau VNA-nya bisa dua port, ya itu bisa mengukur gain, bisa mengukur diagram radiasi. Tapi kalau kalian ingin mengukur faktor refleksi cukup 1 port aja, ya karena faktor refleksi itu gelombang kirim, gelombang balik gitu aja 1 port.
Ini sifatnya benda ini mirip seperti osiloskop, tapi bedanya adalah kalau osiloskop sumbu horizontalnya itu waktu, time, ya. Makanya di settingan di sini nanti ada time diff kalau osiloskop. Kalau spektrum analyzer atau vector network analyzer itu sumbu horizontalnya biasanya frekuensi. Sumbu vertikalnya itu bisa kita atur, misalnya faktor refleksi. Maka kita akan dapati kurva yang seperti ini. Nah, ini kurva ini misalnya kurva yang kecil sekali nilainya, maka antenanya bekerja. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya berada di akhir dari perkuliahan ini. Silakan kalau ada yang ingin diskusi atau ngobrol terakhir sebelum semester ini bisa kita selesaikan. Silakan. Prof, saya mau nanya, Prof. Misalkan saya TA mau ngambil tentang antena, itu untuk melakukan pengukurannya itu bisa melalui lab Mercubuana kan, Prof ya? Nggak perlu lewat LIPI, lembaga LIPI gitu ya? Ya bisa aja di Mercubuana. Ya kan nanti tinggal janjian aja mau ukur kapan, mau berapa lama, mau berapa banyak antenanya. Ya, nanti yang bisa kita ukur tuh berbagai macam, tapi memang yang gampang kita ukur itu faktor refleksi. Kalau diagram radiasi agak nyusahin lah, ya. Karena kita nggak punya alat buat otomatisasinya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Jadi Cukup, makasih, Prof. Ya. Oke, Bu Umay mungkin ada tambahan? Sudah, Prof. Mungkin teman-teman untuk kisi-kisi UAS-nya juga seputar ini gitu ya, Prof ya? Ya, jadi saya cerita review ini sebenarnya ingin ngasih kisi-kisi aja gitu. Jadi kalau kalian masih ada yang ingin didiskusikan, masih ada kesempatan beberapa saat ke depan, ya kita masih ada waktu lah ya. Baru 11:30. Ya, kalau seandainya ada yang perlu diklarifikasi terkait pembahasan tentang mata kuliah antena ini, silakan kalian bisa ngobrol-ngobrol untuk mengklarifikasi. Karena kita ujian nanti tanggal 7 Januari ya Bu Umay ya. Iya, Prof. Memang ujian kita itu online, tetapi kami mengharapkan kalian kerja sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri artinya jawaban kalian itu harus beda dengan jawaban teman. Nggak boleh persis sama. Ya kalau persis sama itu nanti kami mengindikasikan itu kerjasama. Ya. Karena yang namanya sama, ya itu nggak mungkin sama, benar-benar sama. Jadi saya sarankan gitu. Kalian tulislah jawaban itu sesuai dengan kalimat yang kalian pahami. Ya bukan kalimat buku atau bukan kalimat Google. Ya. Jadi Google itu nggak boleh dibuka. Ya, cuma kan dalam kondisi ujian online, kita nggak tahu kalian buka Google atau enggak. Ya. Dan itu kan masalah trust. Ya. Masalah kita percaya sama kalian nggak buka Google. Ya. Kalaupun kalian buka Google juga, ya kami kan nggak tahu. Ya, tapi tolong jangan kalimat Google kalian copy paste. Ya, jadi kalian tulis sendiri. Ya, kita kan ujiannya ditulis ya Bu Umay ya. Iya, Prof. Ujiannya ditulis ya. Katakanlah kalimat Google itu jangan di copy paste. Copy paste itu artinya ditulis apa adanya yang dari Google. Ya, jadi kalian tulis apa yang ada di kepala kalian. Google itu kalaupun kalian buka itu sifatnya hanya bantu yang lupa-lupa ingat. Ya, tapi tetap yang muncul di kertas itu adalah hasil pola pikir kalian. Kami sangat mengharapkan jawaban itu jawaban yang jujur, ya, jawaban yang apa adanya lah istilahnya ya. Itulah kalimat. Itu kalimat saya Pak. Gitu, istilahnya. Jadi tolong tanggal 7 Januari kita kuliahnya kurang lebih seperti ini ya Bu Umay ya. Kalian nyalakan. Jadi tolong tanggal 7
7 Januari itu semua ada di rumah gitu. Ya, semua ada di, katakanlah, di satu tempat yang tenang. Ya, jangan di keramaian, jangan di pinggir jalan, jangan di apalah gitu ya, jangan lagi di stadion sepak bola gitu. Jadi ada tempat yang tenang, kalian duduk, ya. Walaupun punya orang nggak apa-apa. Katakanlah di coffee shop mana, cuma sekarang coffee shop juga jarang lah. Ya, jadi tolong sediakan waktu 1,5 jam yang tenang. Ya, jadi kalian nanti ya nyalakan videonya, gitu. Bukan kami ingin awasi, tapi lebih ke arah keseriusan. Nanti 1,5 jam selesai, atau mungkin ada yang mau selesai 1 jam juga, saya rasa mungkin aja. Ya, jadi bisa kita jalani dengan baik tanggal 7 Januari. Mungkin itu aja kali Bu Umay ya. Iya, Prof. Nah, terima kasih. TB2-nya juga udah disampaikan ke kami. Nanti saya dengan Bu Umay akan melakukan penilaian tergantung apa yang kalian kirim. Gitu, ya. Kalau kalian kirimnya bagus, ya tentu akan kami nilai bagus. Kalau bagus sekali, kami akan nilai bagus sekali. Ya, sama seperti halnya nanti tanggal 7 Januari, apa yang kalian kirimkan itu dari kalian. Ya. Buat saya itu nggak penting kalian dapat nilai bagus, tapi punya orang. Gitu. Ya. Jadi kalian biasakan kejujuran itu, dan nilai itu kan sebenarnya juga agak lebar ya. Ada nilai A, ada nilai B+, ada nilai B. Kalau kalian memang pantas dapat nilai A, tunjukkan dengan prestasi kalian. Kalau memang, wah maaf Pak, nggak bisa A, saya di situ Pak, ya nggak apa-apa, dapat B+, ya. Dan nggak harus semua dapat A. Jadi tolong kita jalani aja sesuai secara alami, ya walaupun kondisi kita kondisi COVID. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya senang sekali selama 1 semester ini, saya dan Bu Umay, ya, saya dibantu Bu Umay dibantu saya, gitu. Kita saling mengisi. Alhamdulillah, walaupun kami dapat jadwal hari Kamis, dan Kamis itu sering saya harus ikut rapat, jadi seringkali harus geser dari siang jadi pagi, pagi jadi siang, atau kadang-kadang Bu Umay yang sendirian. Tapi saya bahagia sekali bahwa kuliah ini termasuk kuliah yang lancar, ya Bu Umay ya. Kita kerjakan, dan saya bertanggung jawab, ya. Saya bertanggung jawab di perkuliahan ini supaya kalian tuh ketemu saya, ketemu Bu Umay, ya bukan hanya sekedar saya kasih link, ini belajar sendiri sana, pusing-pusing sendiri, nggak mau saya. Ya walaupun juga kelasnya nggak terlalu banyak mahasiswanya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga tidak terlalu banyak, tapi saya berusaha dengan Bu Umay memberikan servis yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswa kami. Ya, saya tampilkan yang terbaik, Bu Umay juga tampilkan yang terbaik. Mohon maaf jika ada 1-2 yang terlewat atau kurang yang bisa kami berikan ke kalian. Tapi saya mengharap mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang membuat kalian jadi terbuka sebagai seorang insinyur. Ya. Kalian tidak harus jadi pakar antena, tapi membuka beberapa wawasan untuk masa depan, ya, masa depan terkait dengan wireless system. Makasih para mahasiswa yang saya cintai, Bu Umay yang saya hormati, ya makasih banyak. Kita telah bekerja sama dengan baik, mudah-mudahan tanggal 7 lancar, sehingga kita akan bisa menginput nilai gitu. Jadi kuliah lancar, TB lancar, semua lancar, nilai juga harus lulus gitu. Dan syarat lulus itu kan cukup terbuka lebar buat kalian. Datang ya, tanggal 7 datang, jangan nggak datang. Kalau nggak datang nggak bisa kasih nilai. Ya kalau kalian datang, kalian kerjakan sebaik-baiknya, insya Allah lulus. Ya. Baik, itu aja. Sekali lagi ya, makasih. Terima kasih banyak, Prof. Makasih semuanya para mahasiswa. Sampai jumpa nanti tanggal 7 Januari di Zoom. Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.